Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis laporan keuangan komprehensif yang mengevaluasi investasi, resiko kredit, dan kesehatan keuangan di sektor non-perbankan. Boleh next slide. Di sini kami terdiri dari 5 orang dengan saya sendiri itu Muhammad Ahlul Fikri dan teman saya ada yang Miftah Rizky, Muhammad Nasfa Kasipan, Haikal Musafa, dan Zulfikar Majidi. Boleh next slide. Latar belakang dari kita milih Indofood dan Mayora. Yaitu dua perusahaan ini yaitu perusahaan yang berdiri di industri makanan dan minuman Indonesia. Dan strategi pembedanya yaitu Indofood fokus di bidang domestik dan Mayora yaitu ekspansi internasional. Dan persaingan ketatnya dalam segmen konsumen goods. Yang penting analisis keuangan untuk evaluasi investasi. Aspek-aspek analisisnya itu yang pertama propati- profitabilitas, ROA dan ROE. Yang kedua itu proyeksi pendapatan 5 tahun. Yang ketiga likuiditas dan solvabilitas. Yang keempat itu valuasi pasar dan yang terakhir itu manajemen resiko. Boleh next slide. Tujuan dari analisis kita yaitu yang pertama membandingkan profitabilitas melalui ROA dan ROE. Yang kedua itu proyeksi pendapatan 5 tahun ke depan. Ketiga menganalisis likuiditas berdasarkan rasio keuangan. Yang keempat interpretasi resiko solvabilitas melalui debt to equity ratio. Yang kelima evaluasi valuasi pasar dan market to book ratio. Dan yang terakhir yaitu menyusun strategi peningkatan stabilitas keuangan. Profil perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu didirikan pada tahun 1990 dan sejak saat itu telah berkembang menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Indofood juga dikenal sebagai produsen mie instan terbesar di dunia dan memiliki berbagai produk makanan yang mencakup berbagai segmen pasar, mulai dari makanan instan, produk susu, makanan ringan, hingga minyak goreng dan tepung terigu. Keunggulan dari perusahaan ini yaitu struktur bisnis terintegrasi, terintegrasi vertikal, pemimpin pasar makanan olahan Indonesia, jaringan distribusi luas. Dan profil dari perusahaan PT Mayora Indah Tbk yaitu didirikan pada tahun 1977 sebagai perusahaan manufaktur makanan yang berfokus pada produk berbasis gandum seperti biskuit dan roti. Seiring berjalannya waktu, Mayora berekspansi ke berbagai kategori makanan dan minuman termasuk permen, kopi instan, dan minuman energi. Saat ini, Mayora telah berkembang menjadi salah satu perusahaan EMCG, Fast Moving Consumer Goods, terbesar di Indonesia dan memiliki kehadiran yang kuat di pasar internasional. Keunggulan dari perusahaan ini yaitu strategi ekspansi internasional agresif, inovasi produk yang kuat, dan brand recognition global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada gambar kinerja keuangan, yaitu ada total aset dari Indofood 130, Mayora ada 90, total liabilities-nya ada 80 dari Indofood, 55 dari Mayora. Total equity 50 dari Indofood, 35 dari Mayora. Revenue 110 dari Indofood, 85 dari Mayora. Net income 10 dari Indofood, 10,50 dari Indofood, 8,20 dari Mayora. Lalu ada return on asset 8,08% dari Indofood dan 9,11% dari Mayora. Return on equity ROE yaitu 21% dari Indofood dan 23,43% dari Mayora. Debt equity ratio-nya ada 1,60 dari Indofood, 1,57 dari Mayora. Current ratio-nya 1,45 dari Indofood, 1,38 dari Mayora. Quick ratio 0,85 dari Indofood,
0,78 dari Mayora. Market capitalization 95 dari Indofood, 70 dari Mayora. Analisis profitabilitas return on asset atau ROA. Perbandingan ROA, Indofood 8,08% dan Mayora 9,11%. Faktor penentu yaitu margin laba bersih 9,55% dari Indofood, eh, lalu 9,65% dari Mayora. Mayora lebih efisiensi. Perputaran aset 0,85% dari Indofood, 0,94% dari Mayora. Mayora lebih produktif. Kesimpulannya yaitu Mayora lebih efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Lalu ada analisis profitabilitas return on equity atau ROE. Yang pertama ada margin laba bersih 9,55% dari Indofood dan 9,65% dari Mayora. Perputaran aset 0,85 kali dari Indofood, ada 0,94 kali dari Mayora. Pengganda ekuitas 2,60 kali dari Indofood, lalu 2,57 kali dari Mayora. ROE 21% dari Indofood dan 23,43,43% dari Mayora. Meski menggunakan leverage lebih rendah, Mayora menghasilkan ROE lebih tinggi karena efisiensi operasional superior. Lalu ada proyeksi pendapatan 5 tahun. Asumsi pertumbuhan Indofood 77% per tahun, konservatif. Mayora 8% per tahun, cenderung agresif. Hasil proyeksi dari 2024 sampai 2029, Indofood 110 2024, lalu 117,70 dari tahun 2025, 125,94 tahun 2026, 134 0,76 2027, lalu 144,19 2028, lalu 154,28 di 2029. CAGR-nya dari tahun 2025 sampai 2029 semuanya sama 0,07%. Lalu Mayora dari tahun 2024 85, 2025 91,80, 2026 99,14, 2027 107,08, 2028 115,64, 2029 124,89, 124,89. CAGR-nya semua sama dari 2025 sampai 2029, yaitu 0,08%. Selisihnya dari Indofood dan Mayora yaitu tahun 2024 25, tahun 2025 25,90, tahun 2026 26,80, 2027 27,68, 2028 yaitu 28,55, 2029 29,34, 39. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Lalu selanjutnya yaitu analisis sensitivitas proyeksi. Skenario alternatif, skenario optimis dan skenario pesimis. Skenario optimis yaitu +1 growth Indofood 161,58 T plus 4,7%, sedangkan Mayora 130,77 T plus 4,7%. Skenario pesimisnya yaitu -1% growth Indofood yaitu 147,27 T -4,7%, sedangkan Mayora yaitu 119,23 T -4,7%.
Implikasi. Indofood perlu inovasi untuk akselerasi pertumbuhan, sedangkan Mayora butuh investasi kapasitas produksi besar. Next. Rumusan masalah. Rasio. Current rasio Indofood yaitu 1,45. Mayora 1,38. Idealnya harusnya kurang dari 1,5. Keduanya perlu perbaikan. Quick rasionya 0,85 untuk Indofood, sedangkan Mayora 0,78. Idealnya kurang dari 1, ya, kurang dari 1. Ketergantungan tinggi pada persediaan. Kas rasionya yaitu Indofood 0,44, sedangkan Mayora 0,35. Idealnya kurang dari 0,5. Sedangkan likuiditas kas kurang memadai. Masalah utama, ketergantungan tinggi pada persediaan, likuiditas kas kurang memadai. Mayora lebih rentan terhadap tekanan likuiditas. Next. Analisis modal kerja. Perhitungan modal kerja Indofood 36T, yaitu aset lancar 116T dikurangi liabilitas 80T. Mayora 21T, yaitu aset lancar 76T. Kurangi liabilitas 55T. Matriksnya Indofood dan Mayora. Inventory turnover 5,5 kali untuk Indofood. Mayora 4,8 kali. Days sales outstanding-nya 45 hari, sedangkan Mayora 50 hari. Indofood lebih efisien dalam manajemen persediaan dan penagihan. Analisis solvabilitas. Jenis utang. Jangka pendek Indofood yaitu 0,6, sedangkan Mayora 0,55. Jangka panjangnya Indofood 0,4, sedangkan Mayora 0,45. Tingkat bunga Indofood 0,08, Mayora 7,5%. Interest coverage ratio Indofood 1,64, mendekati batas aman, sedangkan Mayora 1,99 kali lebih aman. Resiko kedua perusahaan menghadapi resiko refinancing. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada analisis pemegang saham. Di sini ada metrik price to earning ratio dari Indofood, Mayora Industri. Indofood 9,05, Mayora 8,54, dan Industri ada 10,0. Lalu ada price to book rasio 1,90 di Indofood, 2,00 di Mayora, dan 2,20 di Industri. Lalu ada EV EBITDA 7,5 di Indofood, 8,0 di Mayora, dan di Industri 8,5. Analisis valuasi. Kedua perusahaan undervalue versus Industri. Mayora mendapat premium karena growth prospect, potensi upside signifikan untuk kedua saham. Struktur kepemilikan. Indofood 40% pemegang pemegang keluarga Salim, 60%-nya lagi publik. Dan Mayora 30% keluarga Winowit Jojo, dan 70%-nya adalah publik. Dividen polisi. Indofood yield 3,5% konsisten, dan Mayora yield 2,8 fokus pada pertumbuhan. Mayora lebih liquid di pasar, dan Indofood lebih menarik untuk income investor. Selanjutnya ada risiko, dampak, kemungkinan, dan mitigasi. Risikonya fluktuasi harga bahan baku, dampaknya tinggi, kemungkinannya tinggi, dan mitigasinya hedging kontrak. Lalu ada perubahan regulasi, dampaknya sedang, kemungkinannya sedang, dan mitigasinya lobby pemerintah. Lalu ada persaingan harga, dampaknya tinggi, kemungkinannya tinggi, dan
mitigasinya diversifikasi produk. Stress testing skenario resesi. Penurunan revenue 15%, margin turun 3,3%. Indofood ROE 21% sampai 15%. Mayora ROE 23,43 sampai 17%. Lebih resilient. Lalu ada kesimpulan utama. Keunggulan Mayora. Profitabilitas superior, ROA 9,11%, ROE 23,43%, efisiensi operasional lebih baik, pertumbuhan lebih agresif 8% versus 7%, struktur utang lebih sehat, valuasi pasar lebih tinggi. Lalu keunggulan Indofood, skala bisnis lebih besar, dividen yield lebih tinggi 3,5%, manajemen persediaan lebih efisiensi, dan stabilitas cash flow. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada kesimpulan positioning strategi. Yang pertama, untuk investor growth dari PT Mayora. Yang pertama, return on equity Mayora lebih tinggi sebesar 23,43%. Yang kedua, pertumbuhan proyeksi per tahun sebesar 8%. Lalu, ekspansi internasional dan valuasi Mayora masih reasonable. Kemudian, untuk investor income Indofood, yang pertama, dividen yield PT Indofood lebih besar, sebesar 3,5%, dengan stabilitas bisnis, market leader, dan skala ekonomi. Next. Kemudian, rekomendasi untuk Indofood. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Dilakukan optimalisasi manajemen persediaan. Hal ini untuk supaya target perputaran aset naik sebesar 1 kali. Yang kedua, melakukan otomasi proses produksi. Dengan ini, margin laba akan naik sebesar 0,5%. Yang ketiga, negosiasi ulang kontrak pemasok. Hal ini akan menekan COGS sebesar 2%. Lalu ada restrukturisasi keuangan. Yang pertama, melakukan refinancing ke utang jangka panjang untuk mengurangi risiko likuiditas. Yang kedua, penerbitan obligasi korporasi untuk menurunkan beban bunga ke 7%. Yang ketiga, meningkatkan modal kerja untuk menaikkan target current ratio sebesar 1,6. Kemudian ekspansi strategis. Yang pertama, penetrasi pasar ekspor dengan target 20% revenue dari ekspor. Yang kedua, inovasi produk sehat yang mengembangkan lini plant-based. Next. Lalu, rekomendasi untuk PT Mayora. Pertama, pertumbuhan terkendali, melakukan ekspansi bertahap. Hal ini lebih fokus kepada Asia Tenggara dan Timur Tengah. Yang kedua, investasi ke kapasitas produksi sesuai dengan proyeksi permintaan. Yang ketiga, memanajemen risiko overekspansi untuk mengontrol debt to equity kurang dari 1,6. Lalu penguatan likuiditas. Yang pertama, memperbaiki quick ratio dengan target di atas 1 kali dengan optimalisasi kas. Yang kedua, mempercepat penagihan dengan mengurangi DSO dari 50 ke 45 hari. Yang ketiga, just-in-time inventory dengan mengefisiensi biaya penyimpanan. Kemudian ada diversifikasi pendanaan. Yang pertama, manfaatkan valuasi tinggi, right issue untuk ekspansi. Yang kedua, green atau sustainability bonds dengan menarik investor ESG. Yang ketiga, optimalisasi struktur modal dengan mempertahankan DE optimal. Next. Lalu,
ada rekomendasi investment. Yang pertama, target investor Mayora, yaitu membeli dengan target price 3.200 per lembar yang akan naik sebesar 15%. Yang kedua, investment horizon 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga, risk profile dengan moderate high. Yang keempat, katalis ekspansi internasional inovasi produk. Lalu rekomendasi investment untuk Indofood, yaitu menahan. Yang pertama, target price 7.800 per lembar yang akan naik lebih dari 8% per lembar. Yang kedua, investment horizon, yaitu selama 3 sampai 5 tahun. Yang ketiga, risk profile dengan low moderate. Yang keempat, katalis restrukturisasi operasional, yaitu dividend yield. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin mungkin itu saja dari kelompok kami. Maaf apabila salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.